Ditujui tongtonganna tu sarua dak. Ibu datang ke sini sebagai pekerja Pak Amal. Kemudian hari ini ada instrumen dan solusi melalui Pak Amal yang satu Muhammad Rizky. Kemudian ini berikutnya ini membayar berikutnya. Pak Amal sebelum melakukan pembelajaran berat melakukan satu nomor ini pendekatan kelas ya atau tidak? Ya. Kemudian Ingin mamiriku pasang ditujui tongtonganna tu sarua takkan lupa. Tumi angin mamiri angin ngerang dingin nama lonta sari kuku berikutnya ini Pak Amal kita akan diskusi mengenai refleksi komitmen CDP serta dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah. Pak Amal, bagaimana perasaan Bapak sampai saat ini mengikuti pendidikan guru penggerak? Perasaan saya saat itu tentunya sangat senang, bahkan saya merasa bangga setelah mengikuti pendidikan pada saat mengikuti pendidikan guru penggerak ini, karena ada banyak hal yang menarik menurut saya dan ada banyak hal yang memberikan inspiratif bagi saya selama mengikuti guru penggerak ini. Bagaimana Pak Amal membagi waktu antara menjadi guru dan menjadi calon guru penggerak? Jadi selama ini saya mengerjakan tugas-tugas guru penggerak setelah saya selesai melakukan tugas-tugas di sekolah, karena saya melihat program guru penggerak ini tidak berbenturan jadwalnya dengan tugas saya di sekolah, Bu. Sehingga tidak mengganggu aktivitas sekolah saya. Alhamdulillah Pak Amal ya, berarti peran sebagai guru dan peran sebagai guru penggerak jalan dengan baik karena tidak bertabrakan waktunya. Kemudian bagaimana dukungan kepala sekolah terhadap kegiatan Bapak ini? Kepala sekolah tentunya sebagaimana Ibu ketahui bahwa beliau sangat memberikan dukungan kepada saya sebagai CGP calon guru penggerak untuk mengikuti pendidikan guru penggerak, karena kegiatan guru penggerak ini termasuk kegiatan yang meningkatkan kompetensi saya dalam bidang pendidikan. Berikutnya Pak Amal, kita diskusi mengenai refleksi sosialisasi ke sekolah. Pak Amal telah melakukan sosialisasi terkait visi sekolah yang sudah Bapak uruskan di saat pendaftaran ya? Iya, saya sudah melakukan sosialisasi, Bu, terkait visi yang telah dibuat waktu Lokakarya 3, dan saya telah melakukan sosialisasi kepada teman-teman.
Kemudian bagaimana respon warga sekolah lain pada saat itu, Pak? Pada saat teman-teman saya melihat visi yang telah saya rumuskan, mereka sangat mendukung karena visi yang saya buat ini sejalan dengan visi sekolah, bahkan sejalan dengan visi pemerintah. Alhamdulillah, Pak, ya. Kemudian adakah masukan dari warga sekolah terkait visi Bapak dan bagaimana masukannya menurut Bapak? Ya ada beberapa untuk melengkapi visi-visi misi saya. Kemudian masukan yang diberikan oleh teman-teman di sekolah tentunya akan menjadi referensi buat saya untuk menjadi bahan pertimbangan kedepannya demi terwujudnya murid yang merdeka belajar. Apa rencana Bapak berikutnya? Rencana saya selanjutnya akan mensosialisasikan visi tersebut kepada semua pihak yang ada di sekolah secara universal, sehingga pencapaian tujuan dari visi tersebut bisa lebih maksimal. Berikutnya, Paman, kita diskusi rencana yang akan dilakukan calon murid pemula terkait praktik pembelajaran yang telah dilakukan mengenai penerapan disiplin positif di kelas dan perintisan komunitas praktis. Pak Amal sudah mendapatkan mempelajari atau respon dari Bapak Ibu, murid. Kemudian apa perbedaan mengenai praktik pembelajaran disiplin positif yang sudah Bapak lakukan di sekolah? Perbaikan yang saya lakukan ini hanya pada penerapan strategi saja, dan akan mencoba tetap mempertahankan apa yang telah terwujud. Dan apa rencana yang Bapak akan lakukan di bulan depan bersama komunitas praktisi yang sudah Bapak lakukan? Di komunitas praktisi, praktisi Bapak sudah ada kan? Iya, Bu. Apa namanya Bapak? Dan apa yang Bapak lakukan? Apa rencana yang akan dilakukan? Namanya siap. Siap. Ya. Jadi komunitas praktisi kan namanya siap. Kemudian apa rencananya? Rencana kami ke depannya yaitu mensosialisasikan kepada semua pihak sekolah akan perubahan visi yang dibuat bersama kepada kepala sekolah, bersama kepala sekolah pada karya, baik kepada orang tua siswa maupun pihak masyarakat sekitar. Berikutnya, Pak Amal, kita akan diskusi mengenai praktik pemetaan kebutuhan belajar murid dan pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1. Pak Amal, bagaimana praktik pemetaan kebutuhan belajar murid yang sudah Bapak pelajari di modul 2.1? Alhamdulillah, praktik pemetaan kebutuhan belajar murid sudah saya lakukan, Bu, khususnya di kelas 11. Apa saja kendala yang dihadapi selama mencoba melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid? Alhamdulillah, selama ini saya tidak mengalami kendala untuk memetakan kebutuhan belajar siswa. Apa strategi Bapak? Strategi saya yakni pertama kali saya lakukan untuk memetakan kebutuhan siswa. Saya menggunakan seluruh metode pembelajaran untuk melihat kebutuhan siswa. Misalnya saya gunakan visual, audiovisual, kemudian saya gunakan kinestetik. Saya melihat yang mana yang lebih dominan kepada mereka, maka itulah akan kemudian. Apa manfaat yang Bapak rasakan setelah melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid? Manfaat yang saya rasakan, Bu, ada banyak manfaat yang dirasakan setelah melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid. Salah satunya adalah dengan mudah menerapkan metode pembelajaran. Jadi ketika saya telah mengetahui kebutuhan belajar siswa, maka saya mudah menerapkan metode pembelajaran kepada siswa yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Apa saja strategi diferensiasi yang sudah Bapak terapkan mengenai diferensiasi konten, produk dengan proses? Ya, untuk konten, diferensiasi konten, biasanya murid lebih memilih untuk mengkaji materi sesuai dengan keadaan daerahnya.
Kemudian untuk produk, murid mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian proses, diferensiasi proses, yakni saat kita harus memberikan perhatian khusus kepada siswa yang lebih lambat untuk memahami pelajaran. Jadi ketiga diferensiasi telah saya lakukan. Alhamdulillah Pak ya. Kemudian bagaimana tanggapan atau perubahan yang terlihat pada murid setelah Bapak menerapkan diferensiasi tersebut? Murid lebih memahami materi yang guru sampaikan. Kemudian apa rencana yang akan dilakukan untuk perbaikan penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas menengah? Saya akan melakukan identifikasi karakteristik murid lebih mendalam lagi, sehingga tidak terjadi kesalahan saat mengklasifikasikan kelompok belajarnya siswa. Kemudian tidak terakhir Pak Amal mengenai refleksi terhadap proses pendampingan saat ini. Pak Amal, setelah Bapak melewati 4 bulan pendampingan, apa hal yang membuat Bapak bangga pada diri dan sejauh mana di program PJT ini? Jadi menjadi guru penggerak itu merupakan kebanggaan bagi saya, Bu. Karena saya merasa sulitnya seseorang untuk lulus di guru penggerak ini untuk menjadi CGP, dan karena sebagai seorang guru penggerak itu merupakan hal yang biasa, ya, hal yang luar biasa bagi kalangan pendidik itu. Dan sejauh apa pendampingan saat ini membantu Bapak mengimplementasikan pembelajaran daring atau daring, dan hal apa saja yang perlu diperbaiki untuk kedepannya? Pendampingan saat ini sangat membantu saya, khususnya pendamping saya dalam proses yang telah dipelajari. Jadi ibu telah membantu saya selama proses sampai saat ini, terutama dalam memberikan bimbingan dalam aksi nyata sebagai guru penggerak ini. Terima kasih Pak Amal. Cukup sekian dialog kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perhatian, seluruhnya duduk siap. Beri salam. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Ketua kelas, Nur Hikmah ya. Pak Siapa teman yang tidak hadir? Devi Angga ini Yang ini. dari Panapisa Kenapa Devi? belum vaksin Pak. Vaksin. Siapa lagi? Dari Panapisa. Syarifah Nafisa. Alfai Pak tanpa keterangan. Oh, enggak. Baik, anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, saya akan ingatkan kesempatan kelas yang telah kita buat. Apa yang pertama? Disiplin waktu. Yang kedua? Berdoa sebelum memulai pelajaran. Yang ketiga? Saling menghargai dan berkata sopan. Yang keempat? Tidak membeda-bedakan teman dan saling membantu. Dan yang kelima? Segera mengirimkan tugas sesuai waktu yang diberikan. Apakah masih ada tambahan lagi? Tidak ada, Pak. Baik, kita sepakati yang telah kita buat ya. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari Indonesia sebagai
Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kemudian yang kedua, kita akan menganalisis tantangan apa saja yang menghalangi Indonesia untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kemudian yang ketiga, kita akan menganalisis keuntungan apa yang diperoleh Indonesia ketika Indonesia menjadi poros maritim dunia. Jadi keuntungan yang ketiga adalah salam. Kenapa terlambat, Pak? Maaf Pak, saya kesiangan. Sayangan tadi ya, kenapa bisa kesiangan? Karena di rumah ada acara jadi terlambat untuk tidur. Loh, kok sepatumu bukan warna hitam, Nak? Maaf Pak, tadi terlalu terburu-buru sehingga salah mengambil sepatu. Sepatu ya. Baik, silahkan duduk di tempatnya. Kita mulai pelajaran ya. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita ya, mengenai 3 indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai hari ini. Oleh karena itu Bapak akan membentuk 3 kelompok untuk membahas 3 poin tersebut. Setiap kelompok nanti masing-masing akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas ya. Baik Anda sekalian, kalian silahkan bertemu dengan teman kelompoknya, kemudian silahkan diskusi di mana yang kalian inginkan. 15 menit kemudian kita harus kembali ke kelas ini untuk menyampaikan, memaparkan persentase hasil diskusi kalian. Paham ya? Paham. Baik, oleh karena itu kita mulai. Kak. Ya, bagaimana teman-teman? Ini bagaimana ini? Dan hambatannya adalah jika terbentuk terusan kera, maka akan membuat Indonesia bukan lagi dalam poros maritim. Bagaimana teman-teman? Setuju? Ya, kami setuju. Baik Anda sekalian, kalian telah berdiskusi dengan teman kalian. Sekarang saatnya untuk memaparkan hasil diskusi kalian ya. Dan kita mulai dari kelompok pertama, yakni akan membahas tentang dan menjelaskan tentang Indonesia, mengapa Indonesia dikatakan sebagai poros maritim dunia. Sudah paham ya? Kemudian nanti berikutnya kelompok 2 akan menganalisis dan memaparkan kepada kita hasil diskusinya tentang tantangan apa saja yang dihadapi Indonesia untuk mewujudkan sebagai negara poros maritim dunia. Dan kelompok 2 akan menjelaskan tentang tantangan apa saja yang dihadapi Indonesia untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kemudian kelompok 3 akan menjelaskan keuntungan yang diperoleh Indonesia ketika Indonesia menjadi poros maritim dunia. Bisa dipahami ya? Dan kita akan memulai dengan kelompok pertama. Oleh karena itu kita persilahkan kelompok pertama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia berada di daerah khatulistiwa, berada di antara benua Asia dan benua Australia, berada di antara 2 samudra Pasifik dan samudra Hindia. Oleh karena itu Indonesia berpotensi menjadi poros maritim dunia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan hambatan Indonesia untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Hambatan yang pertama adalah isu terusan kera. Terusan kera atau sekarang disebut dengan terusan tai merupakan jalur untuk mempersingkat transportasi seperti terusan Panama dan terusan
sebagai poros maritim dunia. Keuntungan Indonesia sebagai poros maritim dunia yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui yang pertama, pengambilan identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, dan yang kedua, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, dan yang terakhir, yang ketiga, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia. Ya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi hasil pemaparan diskusi dari 3 kelompok, sehingga kita dapat simpulkan bahwa yang pertama, Indonesia sebagai poros maritim dunia karena Indonesia terletak di posisi silang, yakni berada di antara 2 samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, berada di antara 2 benua, benua Australia dan benua Asia. Ya. Kemudian yang kedua, tantangan atau hambatan yang dihadapi Indonesia untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah adanya isu KRA. Sehingga ketika isu KRA ini terrealisasi, maka Indonesia akan kehilangan jalur maritimnya karena akan terbentuk jalur pintas. Ya. Kemudian yang ketiga adalah keuntungan Indonesia ketika Indonesia menjadi poros maritim dunia adalah Indonesia menjadikan Indonesia semakin kuat, semakin makmur. Ya. Itulah yang ketiga poin yang telah kita pelajari. Ya. Kesimpulan dari ketiga indikator kompetensi yang kita pelajari hari ini. Baik Anda sekalian, adakah yang bisa merefleksi pembelajaran kita hari ini? Saya Pak. Baik, silakan Nur Hikmah. Refleksi hari ini yang pertama, poros maritim dunia. Poros maritim dunia disimpulkan sebagai Indonesia berada di posisi silang. Yang kedua, tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menjadi poros maritim dunia yaitu munculnya jalur KRA. Keuntungan yang didapatkan Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia yaitu menjadikan negara Indonesia sebagai negara besar, kuat, dan makmur. Saya merasa senang karena saya dapat diberi kesempatan untuk berbicara di depan teman saya, dan itu membuat wawasan saya tambah besar terhadap pelajaran ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi refleksi yang dibawakan oleh teman kita, ya, Nur Hikmah. Teman kita mengatakan yang telah dipelajari hari ini ada 3, ya, yakni tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kemudian yang kedua, adanya tantangan yang dihadapi Indonesia untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kemudian yang ketiga adalah keuntungan Indonesia ketika Indonesia menjadi poros maritim dunia. Baik, itu pembelajaran kita hari ini, dan kita akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Risna, hari ini kamu tahu kesalahan kamu tadi apa? Apa itu? Terlambat datang ke sekolah dan menggunakan sepatu yang tidak berwarna hitam. Baik, menggunakan sepatu tidak berwarna hitam, ya. Ananda Risna, apakah Ananda Risna tahu keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Tahu, Apa itu? tidak menggunakan sepatu yang berwarna lain selain warna hitam. Ya, kemudian datang di sekolah, ya. Kita mulai belajar pukul 7.30, ya. Upaya apa yang Risna akan lakukan sehingga tidak terjadi keterlambatan lagi? Menyetel alarm pada handphone atau menyuruh orang tua membangunkan tepat waktu. Jadi Risna akan melakukan
alarm ya, dan meminta bantuan orang tua untuk membangunkan dari awal ya. Kira-kira besok Risna masih ada tidak kejadian seperti ini lagi? Belum bisa. Kalau tidak ya, harap Risna tidak mengulangi hal yang sama lagi, telat dan memakai sepatu selain bukan sepatu wanita ya. Baik, silahkan kembali ke kelasnya dan tetap semangat belajar ya. Ketiga adalah keuntungan. Salam. Kenapa terlambat? Maaf Pak, saya kesiangan. Kesiangan tadi ya? Kenapa bisa kesiangan? Karena di rumah ada acara jadi terlambat. Loh, kok sepatumu bukan warna hitam nak? Maaf Pak, tadi terlalu terburu-buru sehingga salah mengambil sepatu. Sepatu ya. Baik, silahkan duduk di sana. Hari ini kamu tahu kesalahan kamu tadi apa? Tahu Pak, Apa itu? terlambat datang ke sekolah dan menggunakan sepatu yang tidak berwarna hitam. Baik, menggunakan sepatu tidak berwarna hitam ya. Ananda Risna, apakah Ananda Risna tahu keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Tahu Pak, Apa itu? tidak menggunakan sepatu yang berwarna lain selain warna hitam. Ya, kemudian datang Datang kepada di sekolah ya. Kita mulai belajar pukul 7.30 ya. Upaya apa yang Risna akan lakukan sehingga tidak terjadi keterlambatan lagi? menyetel alarm pada handphone atau menyuruh orang tua membangunkan sepatu. Jadi Risna akan melakukan penyetelan alarm ya, dan meminta bantuan orang tua untuk membangunkan dari awal ya. Kira-kira besok Risna masih ada tidak kejadian seperti ini lagi? Belum bisa. Kalau tidak ya, harap Risna tidak mengulangi hal yang sama lagi, telat dan memakai sepatu selain bukan sepatu wanita ya. Baik, silahkan kembali ke kelasnya dan tetap semangat belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada teman-teman sejawat sekalian untuk bisa hadir dalam tahap diskusi kita kali ini. Pertemuan kali ini
bermaksud untuk membagi pengalaman dan pengetahuan yang saya peroleh di guru penggerak. Baik, kita langsung mulai. Yang pertama, dalam guru penggerak itu kita akan mengetahui tentang bagaimana filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebagaimana kita ketahui, Ki Hajar Dewantara merupakan seorang tokoh pendidikan, ya, seorang tokoh pendidikan nasional. Jadi kita akan melihat bagaimana pemikiran beliau tentang pendidikan. Yaitu dari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah merdeka belajar, memberikan kemerdekaan kepada siswa dalam hal cara belajar mereka, sehingga kita sebagai guru bisa kita katakan yang pertama kita harus lakukan adalah menuntun kodrat murid. Jadi setiap manusia yang dilahirkan itu memiliki kodrat masing-masing, memiliki potensi masing-masing. Nah, guru di sini fungsinya untuk menuntun murid sesuai dengan kodrat alam yang dimiliki oleh siswa. Jadi sesuai kodrat alam yang dimiliki oleh murid itu sendiri. Sehingga kita bagikan seorang petani. Guru itu bagikan seorang petani. Ketika dia menanam padi, maka hasilnya akan padi. Tidak mungkin seorang petani akan memaksa padi itu menjadi sebuah singkong. Seperti itu juga siswa. Siswa dilahirkan memiliki potensi yang berbeda-beda. Guru dituntun untuk menuntun siswa ini mencapai kodrat alam yang dimilikinya. Kemudian guru juga melakukan pembelajaran yang merdeka. Apa yang dimaksud pembelajaran merdeka adalah memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Jadi kita sebagai guru tidak boleh memaksa siswa belajar sesuai maunya guru, tapi kita berikan mereka kebebasan untuk belajar sesuai gaya mereka sendiri. Karena tipe-tipe belajar seorang siswa itu berbeda-beda. Kemudian kita sebagai seorang guru harus memiliki semboyan, ya. Semboyan apa itu? Yakni Ingarso Suntulodo, Ingmadia Mangkarsa, Tuturi Handayani. Ingarso Suntulodo yakni seorang guru harus menjadi teladan, ya, teladan bagi siswanya. Kemudian yang kedua, seorang guru ketika berada di depan itu menjadi teladan bagi siswanya. Ketika dia berada di tengah, yakni bercampur dengan siswanya, maka seorang guru itu bisa menjadi Ingmadia Mangkarsa, yakni memberikan ide-ide untuk mencapai kodrat alam yang dimiliki oleh siswa. Kemudian Tuturi Handayani, seorang guru senantiasa menjadi pendorong, memberikan dorongan motivasi kepada muridnya agar senantiasa murid itu mampu mencapai kodrat alam yang dimilikinya. Itu merupakan inti dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian di guru penggerak juga, guru penggerak itu memiliki nilai dan peran. Apa saja nilainya? Nilai guru penggerak yakni yang pertama, seorang guru penggerak dia harus berpihak pada murid. Maksudnya apa? Ketika melakukan proses pembelajaran, proses pembelajarannya melihat kebutuhan siswanya, bagaimana keinginan siswanya dalam hal belajarnya. Kemudian seorang guru penggerak itu harus mandiri, yakni mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya dengan sendiri. Kemudian seorang guru penggerak juga mampu berkolaboratif, yakni berkolaboratif dengan teman sejawatnya untuk menciptakan model-model pembelajaran atau sharing model-model pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian senantiasa melakukan refleksi, yakni mengingat apa proses pembelajaran yang telah dilakukan, kemudian dan terus melakukan inovasi-inovasi terhadap dunia pendidikan ini. Kemudian
peran guru penggerak adalah peran guru penggerak itu ada 5. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi mampu manage pembelajaran, memanage siswa-siswa yang beraneka ragam karakternya. Kemudian seorang guru penggerak juga mampu menggerakkan komunitas praktisi, yakni komunitas-komunitas yang dibentuk di sekolah yang tujuannya adalah menciptakan proses pembelajaran yang merdeka belajar. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru. Jadi kita sebagai guru penggerak merupakan pendorong bagi guru-guru untuk melakukan kolaborasi sehingga muncul ide-ide baru yang sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan. Kemudian seorang guru penggerak itu mampu menjadi coach, ya, menjadi mentor bagi guru lainnya. Kemudian peranan guru penggerak juga mampu mewujudkan kepemimpinan pada murid. Jadi mampu melatih murid untuk memiliki jiwa kepemimpinan. Kemudian dalam guru penggerak ini kita juga diajari untuk mengetahui visi, membuat visi. Karena kedepannya guru penggerak ya diharapkan bisa menjadi pemimpin, ya, minimal memimpin diri sendiri dalam proses pembelajaran, ataukah paling tingginya memimpin sebuah institusi atau instansi sekolah. Visi guru penggerak yakni untuk dapat mewujudkan visi sekolah dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Jadi ketika untuk melakukan visi tersebut maka dibutuhkan paradigma. Paradigma apa yang dibutuhkan? Paradigma yang dibutuhkan adalah inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif merupakan sebuah pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan yang dapat membawa perbaikan pada suatu sistem. Nah, untuk melakukan inquiry apresiatif ini maka dilakukan 5 tahapan yang disingkat dengan kata BAGJA, ya, BAGJA. BAGJA, B-nya itu membuat pertanyaan, kemudian amati, kemudian menggali mimpinya, dan seterusnya. Ada tahapan-tahapan pertanyaan yang bisa dilakukan untuk membuat visi tersebut. Kemudian seorang guru penggerak juga ya, diupayakan membentuk budaya positif di sekolah. Budaya positif itu terdiri dari 6 bagian. Yang pertama merupakan bagian pertama adalah perubahan paradigma, yakni dari paradigma stimulus respon menuju teori kontrol. Sebelumnya kan kita pelajari adalah teori stimulus respon. Nah, kita diarahkan menuju teori kontrol. Kemudian kita diharapkan melakukan disiplin positif dan motivasi. Yang ketiga, membuat keyakinan kelas, adanya hukuman dan penghargaan. Kemudian yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Baik, kita bahas pertama. Yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon menuju teori kontrol. Kita akan melihat perbedaannya, ya. Stimulus respon dan teori kontrol ada beberapa perbedaan. Kalau stimulus respon, yakni realitasnya atau kebutuhannya dianggap sama. Adapun teori kontrol, realitasnya atau kebutuhannya dianggap berbeda-beda. Dan memang kenyataannya setiap siswa itu berbeda-beda kebutuhannya. Beda stimulus respon, dia menganggap hanya semua orang memiliki kebutuhan yang sama. Makanya penerapannya monoton. Kemudian di stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Itu tadi melihat hal yang sama. Adapun di teori kontrol melihat semua yang gambaran berbeda. Kemudian di teori stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini stimulus respon. Adapun
Kalau teori kontrol, kita berupaya memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Adapun teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian perbedaan lainnya, orang lain bisa mengontrol saya, ini stimulus respon, orang lain mengontrol saya. Adapun teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, dan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika bujukan gagal, maka yang disita pemaksaan. Itu teori stimulus respon. Kalau kita menerapkan teori kontrol, maka kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada solusi-solusi baru yang kita tawarkan, ada jalan alternatifnya. Kemudian terakhir, perbedaannya adalah model berpikir dalam stimulus respon adalah model berpikir menang atau kalah. Adapun teori kontrol, model berpikirnya adalah berpikir menang, di seluruhnya menang. Itu tentang paradigma yang akan diterapkan di guru penggerak adalah teori kontrol, karena dari stimulus respon yang dahulu diterapkan menuju teori kontrol. Kemudian materi yang berikut yang kami dapat di guru penggerak adalah disiplin positif dan motivasi. Disiplin, misalnya kalau kita dengar kata disiplin, ya biasanya adalah yang langsung terpintas dalam pikiran kita selama ini adalah aturan. Ternyata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Sehingga ketika kita telah mengetahui pengertian disiplin itu apa, maka berubah pula cara pandang kita tentang disiplin. Ternyata disiplin itu bukan mematuhi aturan-aturan, tapi disiplin adalah belajar. Dan menurut Diana Gosen dalam bukunya Structuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ya manusia itu memiliki motivasi dalam dirinya karena ada 3 alasan. Alasan yang pertama, ada orang memiliki motivasi karena menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, sehingga dia termotivasi. Ada juga orang termotivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Dan ada yang ketiga, jenis yang ketiga, dia termotivasi karena ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang paling bagusnya dari motivasi ini adalah motivasi ketiga, karena dorongan dari dalam sendiri. Adapun yang lainnya adalah dorongan dari luar, adanya perlakuan dari luar yang diberikan. Itu alasan seseorang melakukan motivasi. Dan bisa melihat identifikasi siswa kita. Kalau kita bisa arahkan siswa kita memiliki motivasi belajar karena ingin menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Jangan sampai kita memberikan motivasi kepada siswa karena mendapatkan imbalan atau penghargaan, ataukah siswa termotivasi karena termotivasi belajar karena menghindari hukuman saja. Akhirnya pembelajaran itu tidak efektif. Kemudian dalam kelas kita mampu atau bisa menggunakan kata keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas, ya. Keyakinan kelasnya itu, kalau kita katakan keyakinan, berarti maksudnya adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam maupun atau memotivasi secara intrinsik. Jadi ketika kita menggunakan dalam proses pembelajaran yang dikata keyakinan,
bukan peraturan-peraturan, maka itu akan lebih memotivasi seseorang. Berbeda misalnya kalau kita katakan jangan berjalan di koridor, itu peraturan. Adapun kalau kita keyakinannya, kita buat keyakinan, maka kita ubah kalimat negatif menjadi positif. Jadi kita katakan berjalanlah di koridor, berjalan, tidak menggunakan kata jangan. Dan ini dipelajari di ilmu psikologi. Jangan sering-sering menggunakan kata jangan. Upayakan gunakan kalimat-kalimat yang positif. Kemudian kita harus ketahui juga kebutuhan dasar manusia ya. Kebutuhan dasar manusia itu ya dia terkadang melakukan sesuatu karena kebutuhan bertahan hidup, karena dia ingin bertahan hidup. Ada juga dia melakukan sesuatu karena cinta dan kasih sayang. Ada juga melakukan sesuatu karena dia ingin menguasai. Ada juga seorang melakukan sesuatu tindakan karena dia ingin kebebasan. Ada juga orang melakukan sesuatu karena kesenangannya. Kemudian ada 5 posisi kontrol ya. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, bebas. Yang posisi kontrol tersebut adalah hukuman, penghukum, membuat orang merasa bersalah ya. Terkadang kita melakukan hal ini. Kita misalnya mengontrol siswa kita dengan cara menghukum, kemudian atau membuatnya merasa bersalah, atau sebagai teman, atau memantau mereka, bahkan menjadi manajer mereka. Kemudian yang terakhir dari tahapan tersebut adalah segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi, yakni kita melakukan tahapan-tahapan untuk memperbaiki keadaan yang masalah yang ada ya. Misalnya seorang siswa terlambat datang ke sekolah, maka bagusnya kita melakukan segitiga restitusi. Seperti ya, kita bertindak sebagai manajer misalnya, maka kita menuntut mereka tanpa membentak mereka, atau terkadang kita membuat bagaimana cara kita membuat siswa tersebut merasa bersalah. Misalnya kita katakan, nak, masa kamu begitu, padahal ibu ini senantiasa melakukan ini. Ya, kita berupaya memunculkan rasa bersalah terhadap siswa, atau kita bertindak sebagai manajer, kita tuntut mengapa kamu melakukan hal itu, apa alasannya. Ya. Inilah yang kami dapat di guru penggerak, dan sebagai sharing-sharing ilmu pengetahuan yang kami dapat di guru penggerak, dan insya Allah, dan ini materi-materi yang kami dapatkan tadi setidaknya bisa kami berbagi dengan teman-teman sekalian, dan bahkan jika bisa teman-teman sekalian menerapkan hal tersebut, bahkan saya siap membantu teman-teman sekalian untuk menerapkan proses merdeka belajar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam diskusi membagi pengalaman ibu. Terima kasih atas waktunya, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah.